على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin sidang jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tabi'in yang terkenal di masanya dan kemudian dikenal di kalangan ahli hadis bernama Muhammad bin Al-Qadir. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sebagai tabi'in yang hadis-hadisnya itu termaktub dalam semua kitab-kitab hadis yang terkenal hari ini. Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Dan di kalangan ahli hadis beliau dikenal sebagai atau dijuluki sebagai Sikatus Sikah. Sikatus Sikah ini salah satu derajat tingkat keterpercayaan yang paling tinggi dalam istilah periwayatan hadis. Sikah artinya terpercaya. Dari segi adalah di sini yaitu moralnya, spiritualnya, dan dari segi hafalannya, intelijensinya maksudnya. Satu hari beliau bercerita dalam kitab Sifatus Safa atau Sifatus Sufa karangan Ibnu Al-Jauzi, bahwa pada suatu masa di waktu itu di Madinah Al-Munawwarah terjadi kekeringan. Tidak ada hujan, maksudnya kekeringan, tidak ada hujan. Sehingga penduduk Madinah memutuskan untuk melaksanakan salat istisqa. Nah, kita nyuruh-nyuruh, aku lapangan salat istisqa. Jadi di Madinah ngacit, bacanya salat istisqa salat penduduk Madinah. Salat istisqa Allah. Ada hujan? Tidak ada hujan. Tidak ada. Pada hari itu tidak ada hujan sampai malam. Atau Muhammad bin Al-Qadir melanjutkan kisahnya. Maka pada malam itu dia keluar di akhir malam menuju masjid Nabi, menuju tiang di mana tempat biasanya sholat. Yang pernah ke masjid Nabi sekarang juga banyak tiang-tiang. Mungkin dahulu memang banyak juga tiang ataupun tiangnya sedikit, tetapi karena Ibnu Al-Qadir ini orang yang terkenal, tokoh, maka dia punya tiang khusus. Tiang khusus tempat dia sholat. Yang belum yang ini dah matian. Mana sih nanya Pak? Dia tanya aku tu kecil. Yang tak tiangnya tapi dah ada kayaknya boleh kita nak. Nah, beliau sholat tahajud dan bersandar di tiang tersebut. Tiba-tiba datang orang, seorang yang hitam. Disahkan dalam kitab itu hitam orangnya, bertutup kepala kuning. Lihat janduk tidak apa? Maksudnya menyodanyo gambarkan menyo wah anak masuk itu. Maksudnya untuk menggambarkan kita urutnya. Kudo-kudo kini untuk lah. Kudo-kudo kini untuk. Tapi jangan main tahajud. Salat di tiang di depan Ibnu Al-Qadir. Salat di tiang depan Ibnu Al-Qadir. Maka setelah salat, laki-laki itu berdoa, ya Allah, awak Madinah uronyo itu mayang istisqa. Banyak anak yang berarti punya anak yang ya.
Orang itu nggak salah, dia nggak salah istisqa. Dia melapor kepada Allah, ya Allah, ahli Madinah tadi pagi salat istisqa, tapi belum kau turunkan juga hujan. Kenapa ya Allah? Ya Allah, aku bersumpah. Aku bersumpah. Tolong turunkan hujan. Ya Allah, aku bersumpah, tolong turunkan hujan. Yang belum kita menolak. Ibnu Qadir dengan tanda-tandanya kamu kita mau. Seperti hanya orangnya Pak. Orangnya kan obat tak mudah sabuk kebenaran. Ibulah yang mau dilurus. Ketika kita sampaikan kebenaran, orang menganggap kita gila. Kenapa? Karena mereka tak mampu lagi mencerna kebenaran yang kita sampaikan. Tak mampu lagi mencerna. Jadi ibulah begitulah kira-kira. Nyo kamu. Menurut Ibnu Qadir, bangga hebat hati burungnya sampai yang tumpah kepada Allah. Ibu tahu dalam apa hidupnya, dalam apa ingat oleh Ibnu Qadir tentang burungnya buno yang sudah berbeda menalah kira-kira. Duduk. Tu nanti buang tu. Tergepak Ibnu Qadir. Tergepak. Ini kisah bukan awal. Karena banyak juga hari ini kisah itu dibuat seperti betul tapi awal. Kadang-kadang maka bacaan karena nak kebaikan tapi nak awal. Tapi nak cerita, betul cerita. Dan diceritakan oleh orang Sikatus Sikah. Yang Sikatus Sikahnya punya derajat berlimpah kan. Batu tak gerak orang. Artinya urutnya hanya mungkin muslim. Sikatus Sikah. Ausaqun nas. Sebagian besar ulama lain menggelarkannya. Ausaqun nas. Orang yang paling terpercaya. Kenapa ada yang begitu? Ya, ni apa? Ikan Allah kandung Allah dan ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, ahli fikih. Teman-teman, istisqa namanya sampai mana? Hidupku jangan menolak ini dan menolak apa? Gemetumpah kita tahu ya Allah, aku bersumpah tolong turunkan hujan. Mubrah. Kan gini apa? Kemudian juga gini. Nyo pasti orang yang doh Allah Taala mana nanti lagi. Sembahyang dengan berdoa dekat di belakang. Kemudian ada doa lagi kan, terkejut cikrohnya. Terkejut cikrohnya, boleh mungkin ikhlaskan dalam doa. Tapi banyak hanya tentang gaji ada yang berkata, "Gomudot jero orang tu." Ya Allah, aku bukan orang yang baik. Aku tak tahu apa kebaikanmu. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap memberikan pujian segala puji kepadamu. Nah, jika ada pujiannya, ada puji Allah. Puji Allah bukan Imam Qadir dengan lafaz yang belum pernah saya dengar orang memuji Allah. Mana boleh yang kita nanti? Sudah ada katanya. Sudah punya sembahyang sampai subuh. Bertibit. Ada sembahyang subuh bertibit, Ibnu Qadir tetap menjaga lemahnya. Tak ada boleh. Kita mamalan tengok lagi yang tu punya sembahyang itu bukan isi sembahyang. Nyo bukan Ibnu Qadir, nyo roja bukan. Nyo beda ni. Maka untuk yang bertibit Ibnu Qadir tetap sampai cabang rumah di pinggiran Madinah, rumah yang sangat sederhana. Bupati umumnya beliau adalah tukang cok batu. Pekerjaan beliau adalah tukang sepatu, tukang ini. Wadahnya hanya lampu upah.
Rumah bayar ada lampu. Bona lampu. Makanya hana dia berkalang leumnya bahwa ini juga kena berlawan dua kali. Pada itu kena selalu beri. Oh wahai Ibnu Al-Qadir. Tafadhal selamat datang. Guna mulai terpadu. Dia. Ke lur kan mulai terpadu. Lur mujak usaha. Lur kan yang lagi doa malam baru sampai ke Allah Taala. Tembak lagi alih tadi bumi apa kita? Bumi. Yang ulun gunanya bumi. Wahai Ibnu Al-Qadir, apa usahamu tentang kejadian itu? Keluar kau dari rumah saya, pergi sana. Nak lagi Al-Qadir pun pencah dulu. Ada di kau. Bincang mana yang kau cari itu? Kuburkan mana? Berangkat. Tinggal balik kata benar, Allah berkata benar, kahana le urutnya, kalau kahana le, kita yang buat kata awak, maka aku baru yang kalau kita ada kata wahai Ibnu Al-Qadir, Allah benar roh. Pun yang dah punya kepegangan mulai kuatir dan pergi baru dari rumahnya, lucu membantu di batu, kita patolang ninja, tak berangkat. Pun kebetulan Robert. Maka Ibnu Qadir masa bersalah, sejak tinggallah Mantabuh Madinah berhari-hari. Kita berkata Ibnu Qadir berhari-hari sejak tinggal dengan tapi hamba boleh. Jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dari kisah ini? Bahawa orang-orang salafus saleh, urut zaman orang-orang saleh terdahulu sangat-sangat menyembunyikan kesalehannya dan tidak mau kesalehannya diketahui oleh orang lain. Tidak mau kesalahannya diketahui oleh orang lain. Cita-cita mereka apa? Menyembunyikan kesalehan mereka sebagaimana mereka menyembunyikan kesalehan mereka sebagaimana hari ini kita menyembunyikan kesalahan kita. Urutnya banyak takut kalah, tak lemah taleh. Urut zaman taleh gitu. Taleh sekarang. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang-orang yang apabila hadis Rasulullah, ada hadis Rasulullah, ada orang yang tampangnya itu tidak menjanjikan, tampangnya kere, tak urut, nanti lagi tidak urut lah, maklumnya kalau urut kini bodoh, tampangnya tampang kini bodoh. Itu andung kerana. Dalam kisahnya jelas juga pakaian punya. Memang hanya potongan lah kata-kata. Tetapi apabila mereka bersumpah atas nama Allah, Allah langsung memberikan apapun sumpah mereka. Bukan yang sudahnya kan Abdullah Muhammad bin Muqaddim, murid Ausatun Nas mereka. Sikatul sikap. Dan yang paling hayu Muhammad bin Muqaddim, iunya ramai loh. Tapi salat istisqa mereka tidak membuat Allah menurunkan hujan. Hanya gara-gara tidur urun yang gampang dia punya untuk menurunkan, bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tertentu je. Maka Allah menurunkan. Yang urun yang menyembunyikan kesalehannya, sebagaimana kita menyembunyikan kesalahan kita ini. Maka jemaah kata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sifat ikhlas. Ini ikhlas. Dan nyonya tak merusak amal kita dengan mengharap pujian orang lain, atau paling tidak kita terlalu mengistiharkannya kepada orang lain. Contoh macam mana? Dino tanya tanah hati. Bang ada anak selawai hati status malam ini di Masjid Abu Dhabi.
kesalahan. Masa gagal, maka dikuih. Sebab menyogoknya Kantamina, kemudian Abdullah Muhammad bin Muqaddir kepada Abu Madinah. Orang yang menyebut pegang juga. Ya, gara-gara kemana nur ikulnya. Menyogok pegang dengan Muhammad bin Muqaddir. Mantu Abu Madinah mati. Karena yang pegang Muhammad bin Muqaddir. Ausatun nas. Maka banyak hai dengan Firaju terkenal juga zaman hidup. Disukre dengan Dilan, Isyan, Syarif. Maka memang kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak mengajak kita semua untuk meluk-meluk seperti itu, bukan. Kita mulai dari yang kecil, ya. Kita mulai dari yang kecil. Untuk setiap amalan infironi kita, biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Untuk amalan infironi, maksudnya amalan tanyogro, amalan yang kita buat sendiri, biarlah Allah dan kita saja yang tahu. Tak perlu jadikan dia status, apalagi di share di Instagram dan sebagainya. Terutama ada di mana? Kecuali amalan itu amal publik. Ya, ada ceramah, boleh kita share. Nanti malam ada dakwah. Besok pagi, besok subuh ada ceramah. Silakan share. Yang pribadi, malam ini solat isya di Masjid Al-Muqtala Mahmud. Di Mahmud ini bisa tu hari subuh di Lembah Selawat. Yang baik, habis. Amal tanya habis. Tanya hanya mendapatkan manfaat daripada amal kita. Kita tidak dapat manfaat. Dan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa kita tidak kes, hanya langsung tunai. Ya. Tapi gurunya lagi kuno. Yang cerita dari orang Muqaddir Muno, orangnya langsung mendapat manfaat dari amalnya dia. Amalnya itu ya paling ya itu seperti itu. Di akhir malam dia keluar ke Masjid Madinah sebelum subuh, dia sholat tahajud beberapa rakaat, kemudian sholat witir, kemudian sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar. Itu saja. Dan itu yang dia lihat oleh Imam Muqaddir, itu yang diceritakan dalam kitab. Tetapi karena tidak dikenal, tidak terkenal dan tidak mau memperkenalkan dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia orang-orang yang makbul doa, dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini mengatakan Allah, marilah sama-sama kita jaga amalannya. Ya. Menjadi milik kita. Dan sampai amal kita menguap. Itu tidak ada bekas, tidak tercatat dalam tercatat dalam catatan amal kita tercatat, tetapi sampai di akhirat kita tidak dapatkan apa-apa. Karena setiap amal boleh, hanya dapat dulu. Amal ikhlas menyatakan ikhlas, malaikat tidak boleh. Nah, yang kaya. Tapi nama juga amal, ada nama dan nyata juga amal, malaikat tetap mencatat. Malaikat tetap mencatat. Tetapi yang memutuskan amal itu diterima atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala. Jika orang kira ada perintah oleh Allah, sah kata kita buku catatan, bukan oleh Allah Taala, contohnya hapus. Bukan mereka apa? Yang sama catatan mandum dari kubur hana mungkin pada betul. Juga ada orang catat, betul juga ada catat. Ini dari hapus karena amal ini tidak ikhlas, karena amal ini dilakukan bukan untukku, karena amal ini dilakukan ada unsur ria, unsur dan lain sebagainya. Gampang kita. Rugolah catatan amal kita yang kuno,
tetapi ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kitanya walaupun ada sengaja, walaupun ada sengaja terbetik unsur ria, ujub dan sebagainya sehingga amal kita ini tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini sebagai amal yang ikhlas. Boleh berdoa. Ya? Berdoa supaya amal kita itu diterima sebagai amal yang ikhlas. Amal-amal kalian itu diciptakan. Amal kalian diciptakan supaya diterima amal kita sebagai amal yang ikhlas. Mungkin kita nyoba terlanjur ria awal. Dalam kedua di mana? Ya Allah, latihan kita kemah ya Allah. Mungkin amal-amal ria awal. Nah, karena menolak karena sedih. Nol latihan doa bapaknya Allah terima amal itu. Tercatat ya dan terima amal itu. Yang catat. Dan terima amal itu sebagai amal yang ikhlas di sisi Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti amal kita itu ditimbang, bukan dihitung. Nah, maka tengok nanti yang apa? Yang dipakai untuk takaran amal itu C, timbangan, bukan kalkulator. Nah, kenapa? Karena yang memberatkan timbangan itu bukan banyaknya amal, tapi ikhlasnya amal. Satu amal, satu kalimat la ilaha illallah yang kita sebutkan, yang kita ucapkan dengan ikhlas, beratnya lebih berat daripada seluruh langit dan bumi dan seluruh isi. Nah, ada mana? Jadi kalau ini yang itu ikhlas. Jadi yang memberatkan timbangan itu bukan banyaknya amal, tapi ikhlasnya amal. Maka beramallah sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah terus, karena kita tidak tahu amal kita sudah diterima sebagai amal ikhlas atau belum. Seandainya kita sudah tahu pun, kita harus terus beramal. Apalagi kita belum tahu, maka marilah sama-sama kita memperbanyak amal dan menjaga semoga amal kita itu menjadi amal yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat bagi Tuhan sendiri dan bagi kita hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.